pagi yang cerah ini kita mau memuji Tuhan. Nah, sebelum itu adik-adik dipersiapkan dulu hati dan pikirannya. Kita mau mulai ibadah kita mau bersaat teduh. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, untuk membuka pagi yang cerah ini kita mau angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Semuanya bernyanyi ya. Untuk membuka ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari yang cerah ini Bapa. Kami bangun tidur tadi, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memulai ibadah kami pada minggu pagi hari ini Bapa. Engkau yang sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Dan juga berkati anak-anakmu yang ada di rumah mereka masing-masing, walaupun masih online Bapa sampai saat ini, tapi kiranya kuasa-Mu, berkat-Mu tidak henti-hentinya juga turun ke atas adik-adik sekolah minggu GKP Bandar Lampung. Pimpin ibadah kami ini Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, gimana? Apa masih ada yang ngantuk? Nah sekarang lihat guru-guru sekolah minggu juga semangat. Jangan pernah menyerah, tetap bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita sudah dibangunkan Tuhan dengan sehat. Nah kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Pasukan Kristus, siap! Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil namamu.
hatiku penuh nyanyian. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak duduk yang manis, ambil mempersiapkan Alkitabnya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan Kakak Lina Borumanulang, kembali kita angkat pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Oke, adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Sehat? Nah, luar biasa ya. Nah, hari ini tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita udah bersenang-senang. Nah, sekarang kakak mau duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengar firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Iya, semua harus duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, gak ganggu adiknya, gak ganggu kakaknya, ya dek ya. Sekarang duduk yang manis, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kami pada hari ini. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah Tuhan, walaupun lewat online, tapi kami yakin percaya Engkau ada di setiap hati kami. Engkau ada memberkati kami, menyertai kami Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan juga yang berkati buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, pakai mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka agar mereka mau setia kepadamu Tuhan, dan mau dengar-dengaran tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dan pimpin ibadah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau sudah duduk yang manis, sekarang kakak mau adik-adik buka Alkitabnya. Ya. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, kita buka dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sekali lagi kakak bilang Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kakak baca ya, semuanya menyimak. Yohanes 20 ayat 24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu percaya walau tidak melihat. Nah, tadi siapa yang menyimak firman Tuhan? Nah, tadi ada teman kita yang bernama Thomas. Nah, Thomas ini tahu nggak dek siapa? Thomas itu adalah bagian dari murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak siapa aja murid-murid Tuhan Yesus? Itu murid-murid Tuhan Yesus ada 12. Nah, itu ada Thomas. Nah, teman kita Thomas ini, dia ini murid Tuhan Yesus, tapi dia tidak percaya. Coba bayangin, kalau kita punya teman kita tidak percaya sama kita sakit hati kan, Dek? Kita kecewa. Nah, di sini Tuhan Yesus, tadi temanya Tuhan menampakkan diri. Kemarin kita sudah ibadah Paskah, di mana Tuhan Yesus disalibkan, dia dipukul, dia dihina, dia dicambuk ya Dek ya, dia dianiaya. Tuhan Yesus disalibkan karena apa, Dek? Karena dosa kita, karena kakak sering mencuri, karena kakak nakal, terus karena Julian sering berantem, terus si Venita sering ngambek. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Akhirnya Tuhan Yesus dipukuli. Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita. Dan puji Tuhan, kemarin hari Minggu kita sudah merayakan Paskah. Paskah itu ialah Tuhan Yesus bangkit. Dan kita merayakan Paskah itu dengan sukacita. Kemarin juga kita sudah merayakan berbagai perlombaan. Ada lomba menghias telur,
menggambar dan mewarnai, ada yang bernyanyi. Wah, puji Tuhan sekali, suaranya bagus-bagus, suaranya merdu, kakak senang dengernya. Terus ada lomba CCA juga untuk anak besar. Nah, di hari kebangkitan Tuhan Yesus itu kita semua bersuka cita, kita gembira, kita merayakan lomba. Semuanya sukacita kan, Dek? Nggak ada yang sedih kan? Nah, kemarin juga ada yang menang, ada yang semuanya pemenang, nggak ada yang kalah. Karena kakak-kakaknya ngelihat, wah, gambaran si Claudia bagus, gambaran si Kevin juga bagus, semuanya bagus, menghias telurnya juga bagus, nggak ada yang kalah, semuanya pemenang. Karena kemarin kita Paskah itu bukan berarti aku yang juara, aku yang nomor 1, enggak ya Dek ya. Tapi kita itu untuk senang-senang, untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kalaupun ada yang dibilang pemenang, pokoknya semuanya pemenang, enggak ada dia khusus pemenang, enggak ya Dek ya. Semuanya sukacita, semuanya gembira ya Dek ya. Enggak ada yang bersedih, kenapa aku ini, enggak ini, semuanya pemenang ya Dek. Bagi kakak-kakak, bagi orang tua semuanya pemenang. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit di hari Paskah itu, Dek, lalu murid-murid Tuhan Yesus dan sebagian orang tua Yesus juga dia datang ke kubur Tuhan Yesus. Dia lihat Tuhan Yesus sudah ada. Terus ada yang bilang, "Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit." Lalu murid-murid Tuhan Yesus mereka bingung, masa sih Tuhan Yesus bangkit? Dia bilang seperti itu. Akhirnya mereka pergi ke suatu tempat dan ada teman kita yang Thomas ini anak sekolah minggu ini, murid-murid Tuhan Yesus juga. Dia percaya, tapi katanya harus kulihat dulu. Dia bilang bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Teman-temannya sudah bilang, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Tapi si Thomas teman kita ini gak percaya. Sedih gak, Dek? Kalau kita punya teman gak percaya, sedih ya Dek ya. Nah, kata si Thomas, nggak bisa, harus kulihat dulu yang bolong di tangan Yesus. Kan kemarin tangan Yesus dipaku ya Dek ya. Kemarin ada ilustrasinya teman-teman kita sekolah minggu dipaku. Terus katanya harus kulihat dulu di lambungnya yang bekas ditusuk oleh prajurit. Akhirnya apa yang terjadi, Dek? Saat ruangan itu tertutup, akhirnya pintu terkunci, akhirnya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada teman-temannya. Lalu dia panggil, "Thomas," katanya. Tuhan Yesus sangat lembut. Dia panggil, "Thomas," katanya gitu. Akhirnya Thomasnya lihat, wah benar, Tuhan Yesus bangkit. Lalu dia pegang, Dek. Wah benar, bolong tangannya, bekas paku. Terus dia pegang perut Tuhan Yesus. Wah benar, berarti Tuhan Yesus bangkit. Akhirnya dia percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, walaupun kehidupan kita bukan di zaman yang dahulu, Dek, bukan berarti Tuhan Yesus itu nggak ada. Tuhan Yesus ada ya, Dek ya. Jangan sama seperti si Thomas meragukan, mana mungkin Tuhan Yesus ada. Jangan bilang seperti itu ya, Dek ya. Karena Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu baik. Nah, Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat-mujizat. Nah, mujizat yang paling penting yang sering kita nikmati setiap hari itu apa, Dek? Napas kehidupan, jadi ya. Nah, Tuhan Yesus udah kasih kita napas kehidupan. Tuhan Yesus kasih untuk kita bernapas, dan Tuhan Yesus juga kasih mujizat mata supaya kita bisa melihat indahnya dunia. Kita bisa melihat, oh ini mamaku, ini adekku. Itu suatu mujizat yang Tuhan kasih. Bahwa Tuhan Yesus itu baik, jadi ya. Jangan bersungut-sungut seperti sekarang ini. Kita masih mengalami masalah pandemi corona. Jangan gara-gara corona ini kita menjadi sungut-sungut. Kita berpikir Tuhan Yesus ini gak ada. Kok udah 1 tahun, kok virusnya gak habis-habis. Tuhan Yesus itu ada, Dek. Mungkin adik-adik sekolah minggu bosan, jenuh, suntuk. Sama kayak kakak-kakak di sini juga, kami semua juga, aduh kapan ya Tuhan bisa sekolah minggu, bisa ngelihat Vanessa, terus bisa ngelihat si Jia, terus bisa ngelihat si Kevin. Rindu, kakak-kakaknya semuanya rindu. Selalu berdoa, selalu bergumul, Tuhan supaya corona ini segera berakhir. Mungkin sekarang si Marta sudah besar, si Maria juga sudah besar, semuanya rindu ya Dek ya. Tapi kita di sini bukan berarti menjadi
kita tidak memuji Tuhan. Lihat kakak-kakaknya di sini, walaupun ibadah online, semuanya tetap semangat, semuanya tetap sukacita, karena kita percaya Tuhan Yesus itu ada. Suatu saat nanti Indonesia ini akan dipulihkan. Tuhan Yesus ingin melihat, walaupun corona gini, dia pengen lihat siapa yang hatinya benar-benar setia, siapa yang hatinya benar-benar memuji Tuhan, walaupun dengan corona ini ya, semuanya harus sukacita, semuanya harus semangat, semuanya bergandengan tangan, kita berdoa, kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan semoga wabah corona ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi ibadahnya, kita bisa tatap muka, bisa melihat adik-adik yang cantik-cantik dan juga yang ganteng-ganteng. Jadi sekali lagi kakak bilang bahwa Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu benar-benar baik dan dia melakukan setiap mukjizat yang sangat luar biasa. Tidak perlu kita melihat, yang penting kita imani, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Oke adik-adik, bisa dimengerti ya firman kakak pada hari ini. Kita harus jangan goyah seperti teman kita Thomas. Kita harus percaya, kita harus tegas ya Dek ya. Oke. Nah sekarang kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah. Biar Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati hidup mereka, berkati perkembangan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh dengar-dengaran tentang firman-Mu dan tetap setia Tuhan kepadamu dan percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau selalu ada mendampingi mereka, menyertai mereka dalam setiap kegiatan mereka. Berkati orang tua mereka, usaha mereka Tuhan, dan juga Tuhan berkati kami guru-guru sekolah minggu Tuhan di tempat ini, supaya kami lebih lagi Tuhan untuk melayani dan memberi yang terbaik hanya bagimu. Tuhan juga berkati rekan kerja kami Tuhan, buat Yopan, Martin dan juga Niko. Tuhan berkati mereka, pakai mereka Tuhan agar mereka lebih setia lagi kepadamu Tuhan untuk memberikan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalau sudah amin, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya boleh dibuka Alkitabnya, itu dari Yohanes 20 ayat 29b, cuman sampai B ya Dek ya, kakak baca ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Nah adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kata Kalina, kita tuh harus percaya sama Tuhan Yesus walaupun kita nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus ya kan. Nah untuk merespon firman Tuhan tadi, kita mau angkat pujian bahasa cinta.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti dititipkan ke orang tua yang akan menyerahkan ke guru-guru sekolah minggu di ibadah dewasa. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat lagu pujian Marolopolo. kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa, karena penyertaan-Mu kami masih bisa sehat, bahkan kami masih bisa beribadah walaupun dalam kondisi online di rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa, Kau berkati ibadah kami tadi, biarlah setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan berkati juga Bapa setiap firman yang disampaikan oleh Kak Lina tadi untuk adik-adik sekolah minggu maupun bagi kami guru-guru sekolah minggu, biarlah setiap firman yang ditabur oleh Kak Lina itu boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu Bapa yang masih dalam kondisi belajar online. Kau berkati mereka Bapa, Kau berkati pendidikan mereka, Kau berkati pertumbuhan mereka. Biarlah Bapa mereka boleh tetap selalu semangat dalam sekolah mereka masing-masing walaupun dalam kondisi online. Berkati setiap persiapan mereka Bapa. Mungkin ada adik-adik kami yang sedang mempersiapkan untuk ujian ataupun yang mengerjakan tugas-tugasnya, biarlah mereka boleh tetap bersemangat dalam menimba ilmu. Tuhan juga yang memberkati untuk setiap orang tua adik-adik kami. Kiranya Bapa Kau berkati mereka semua, biarlah apapun yang mereka kerjakan itu boleh berhasil dan mereka boleh menjadi orang tua sebagai sumber semangat buat adik-adik kami. Kami juga mau berdoa Bapa yang baik untuk guru-guru sekolah minggu dan tim IT. Kiranya Bapa Kau berkati kami, pribadi lepas pribadi, Kau selalu berikan kami semangat untuk melayani di ladang-Mu, sehingga Kau boleh pakai kami lagi menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja kami, kiranya Kau berkati gereja kami, Kau yang berkati setiap program-program yang tersusun, Kau berkati setiap pelayan yang mengambil bagian. Biarlah Bapa gereja-Mu di KP Bandar Lampung boleh menjadi garam dan terang di lingkungannya dan boleh menjadi gereja yang menjadi sumber sukacita dan sumber berkat bagi seluruh jemaat. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Bapa yang saat ini masih terus berjuang untuk melawan virus corona. Kiranya Bapa Kau berkati bangsa kami yakin dan percaya bahwa bangsa kami akan segera bangkit dan pulih dari virus corona. Kami juga mau berdoa Bapa buat saudara-saudara kami yang
saat ini sedang tertimpa bencana di Nusa Tenggara Bapak. Kiranya Bapak, Kau juga yang boleh berkati seluruh korban, biarlah Bapak sukacita daripadamu boleh hadir, dan biarlah mereka boleh terus berpengharapan, mereka boleh terus yakin bahwa setiap bencana yang terjadi Bapak itu tidak membuat mereka jatuh terpuruk, karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu Allah Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh selalu cukupkan Bapak setiap kebutuhan para korban yang ada di Nusa Tenggara. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berotoritas penuh atas kehidupan kami. Sebelumnya kami adalah manusia dengan dosa, ampunkan segala dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan penyertaan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai, dan jangan lupa minggu depan kita akan kembali. Kami guru-guru sekolah minggu pamit dari anak-anak. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.